Hola gengs, barusan hujan kelar, kopi ngondoy, dan artinya apa sih? Waktunya kita ngopi lah, enaknya. Oke gengs, saya akan bikin kopi yang amazing secara kopi basic kopinya. Ini salah satu kopi yang bisa dibilang rare, eksotik. Kalian bisa kalian bisa lihat di YouTube saya bagaimana historinya si Laurina Natural ini dari sampai mati sampai kemudian dibangkitkan sama orang Jepang, lalu kemudian menyebar ke negara-negara yang memang basicnya suka banget mencari kopi yang eksotik. Ini Laurina Natural dari Kolombia, farmernya Cafe Granja La Esperanza, salah satu petani yang bisa dibilang cukup terkenal ya, menghasilkan kopi-kopi rare, termasuk mocha, termasuk si Gesa. Saya akan main tipis-tipis aja karena ini bin yang bisa dibilang mahal, jadi saya akan mainnya di 10,5 aja. Ini kategorinya saya bilang sih light medium lah. Yang penasaran dengan hasil roastingan ala-ala, jujur ini aromanya sangat lembut, sangat enak, sangat aromatik, kompleks aromanya, delicious. Kita akan kecokin apa adanya aja ya, seperti apa rasanya, aromanya, secara the whole konsepnya dan lain-lainnya. Oh, goks. Mari kita berproses. Saya pakai suhu 93 derajat Celcius dan saya kasih sentuhan pertama dulu. Di 40. Lalu saya nyalakan timernya. Ini sedikit agak ala-ala serius ya, padahal sebenarnya nggak perlu serius amat. Serius ala-ala bercanda, apalagi bercandanya ya. Ini aromanya sangat floral, blueberry, blackberry, coklat, mild coklat, peppermint. Dan ini kalau kalian seruput, jujur memang ada peppermintnya sih kalau saya. Tapi sekali lagi, masalah rasa itu atau tasting notes itu kembali ke subjektivitas kita masing-masing sih, bukan sesuatu yang wajib banget, tapi oke. Bukan sesuatu yang wajib banget. Saya turunkan dulu, saya turunkan di sekitar 40 second. Saya pakai 2 step ya, hello switch, lalu saya tutup lagi. Oke.
Sorry, goyang nih guys. Kan saya hajar lagi. 10 gram. Saya tuh mainnya biasa di 100 round 50 aja. Oke. Cukuplah 150 biar mendapatkan sensasi rasa yang amazing. Lalu saya akan turunkan di sekitar 2,5 ya, 2 menit 30 lah, 2,5 menit ya. Saya buka lagi. Saya nggak begitu suka yang durasi yang panjang, tapi sekali lagi tergantung objektif kita masing-masing ya teman-teman. Kalau mau yang bodinya lebih tebal, kalian bisa main 4 menit. Kalau mau bodinya lebih kompleks, aroma kompleks, rasa kompleks, kalian bisa main fluktuasi atau kalian bisa main interval yang ribet. Bebas sih kalau buat saya. Nggak ada patokan yang bang Bro Laurena mesti pakai metode Mang Tatsu, bodo amat. Kalian mau pakai metode apapun, basicnya ini Laurina. Kalian tubruk juga enak kok, cuman memang kita sok aja gitu ngebruk-ngebruk pakai ini. Tubruk udah selesai, enak. Tubruk, diamkan, seruput, selesai. Nggak perlu yang metode uir-uir, untir-untir. Saya harusnya ini berhenti di menit 4, akan saya tutup. Selesai di menit keempat teman-teman. Dan ini harusnya rasanya seru banget. Tapi sekali lagi, dengan kopi yang kayak gini, selesai ya. Dengan kopi yang kayak gini, kalian sangat bisa memainkan baik dari sisi sisi roastingan, level roastingan, atau kalian bisa mainkan dari sisi suhu, kalian bisa mainkan dari sisi gramasi, green size. Jadi nggak ada sebuah patokan kopi Laurina Natural ini kalian misalkan harus light roast bang, grindernya mesti pakai Comandante di klik ke 48, airnya pakai brew water dan lain-lain. Enggak sih teman-teman, nggak, jangan terlalu kemakan gimmick-gimmick kayak gitu ya. Ini aromanya super lembut banget. Ini tropical fruit lah kategorinya. Floralnya dapat, dan ini serunya kalian bisa mendapatkan sensasi peppermint kalau kalian nyeruputnya kayak gini. Sorry ya, saya ini bukan tipe saya nyeruput kopi kayak gini. Kalian bisa mendapatkan peppermintnya, sweet, fruity, juicy. Kalau bisa dibilang kompleksitas mungkin semua jenis buah ada di sini kali ya. Kalau ngomong so taunya, misalkan pineapple, atau misalkan kalian bisa dibilang ada mangonya, ada mild coklatnya. Sepakat sih ini. Apalagi kalau tadi saya bikinnya buat emaknya ranting, ada di kategori dark choco, mild choco, itu enak banget. Kayak coklat yang di dark roast, kalian kayak minum kopi, sensasinya kayak kalian beli coklat Swiss, di dalamnya ada coklat yang melting bareng si whiskey-nya. Dan ini enak banget, serius. Entah karena saya terlalu manja dengan kopi-kopi kayak gini, tapi ini membuat saya kadang gila ya, kalau day to day ngopi kayak gini seru juga ya. Tapi jujur li, kalau kayak saya beli gesa sekilo green bean, saya roasting sendiri ternyata untuk kebutuhan sendiri, lama-lama kayak rasa stagnan ya gitu. Walaupun saya udah bermain variabel jungkir balik, tetap kan dia punya basic rasa ya. Tinggal gimana kita mau apa yang ditonjolkan.
Dan ini enak banget. Ini tuh kayak citrus. Gini, kalau kalian minum air citrus yang tipis-tipis gitu ya, kayak gitu ada sensasinya. Enak banget tuh, tangan gemeteran ya, saking enaknya guys. Cobain. Wow, enak gila. Kata orang gini, kopi yang enak itu bukan kopinya, bukan sebagaimana dia eksotiknya, sebagaimana dia rare-nya, sebagaimana dia kompleksitasnya, prosesnya, dari sebagaimana dia petaninya. Ada orang yang bilang kayak gitu. Kopi itu adalah ketika momen membrew, menggiling, menuang atau lain-lainnya, ketika dicium ketika diseruput ada momen pause. Ya, kalau itu mah saya berada di puncak gunung, nyeduh kapal api, lalu dengan pisang goreng, kemudian melihat pemandangan di bawah yang tertutup awan, diseruput, narik napas, kasih jeda, telan, pause, sambil melihat pemandangan. Itu juga kelar. Kita kan kadang bicaranya di ranah kopi yang kadang gini, suka rancu. Orang di satu sisi ya udah nggak usah dibahas dah, males. Ini enak banget sih, delicious. Saya main suhu ini kalau saya main saya setting 12, saya buang satu angkanya, kayaknya akan berbeda lagi intensinya. Wow, enak banget, floral. Sekali lagi kalau kalian seruput, hints peppermint, water citrus, coklat, malt coklat, tropical fruit, dan somehow ada hints, kalian menemukan hints kayak sensasi yang tipis whisky dengan dicampur dengan coklat, tapi itu tipis banget. Bahkan terjadinya di espresso. Di sini mungkin sangat kecil banget, kalian bisa mendeteksi itu. Ini enak banget sih, delicious. Ada teman yang bilang, "Bang, coba bandingkan dengan suket hybridnya Mas Ian." Mungkin akan saya bandingkan suatu nanti kalau sempet ya. Akan saya bandingkan. Cuman kayaknya agak kurang fair kalau saya pun membandingkan, karena yang ini kan bisa dibilang pure Laurina lah ya. Dia bukan hybrid. Bentukannya juga masih Bourbon Point 2, masih tipis-tipis, tirus-tirus gitu. Sementara punya Mas Ian kan hitungannya udah hybrid. Dia ada Typica, ada Orange Bourbon, sama Laurina. Jadi ada 3. Walaupun ketiganya kan sebenarnya varietas yang dibilang unggulan lah ya, bisa di-push menjadi sebuah bin kompetisi, atau rare atau eksotik deh, nggak rare mungkin, tapi bisa dibawa ke bin kompetisi. Mungkin kalau saya lupa ingat, ada memang frekuensi aroma yang sama, tapi kompleksitas rasanya terlepas. Misalkan saya salah brew dan lain, ada lalat, nyebelin banget sih. Minta dipakai nih lalat nih. Kan jadi lupa ya. Ya, ada frekuensi aroma dan rasa yang sama. Tapi bicara soal kelas, bicara soal
kompleksitas, bicara soal elegansi rasa, Laurina ini memang masih menang. Tapi saya percaya Binnya Mas Ian itu kan panen kedua ya. Di panen ketiga dia bisa lebih mematangkan prosesnya untuk lebih menyempurnakan si keeksotikan suket hybridnya. Saya percaya sih. Saya percaya dengan petani yang kayak Mas Ian mencari sebuah kualitas, nggak mencari sekedar ketenaran, nggak sekedar mencari panggung, tapi saya percaya dia akan menghadirkan suket hybrid di tahun 2024 yang amazing. Tapi nanti coba akan saya usahain saya sandingkan side by side ya, seperti apa biar adil. Ini sekedar pandangan memori saya ketika ngebrew atau ngerosting si Laurinanya Mas Ian suket hybrid. Guys, ini enak banget dan saya nggak sempat mengabadikannya di kamera, jadi nggak tahu saya akan posting di IG atau enggak. Nih, ini delicious, makin dingin aromanya makin floral, makin blueberry, makin gini. Kalian akan menemukan peppermint, enak banget. Gila, amazing. Mulut tuh kayak penuh dengan segudang sejuta rasa. Orang bilang ketika kita menyeduh kopi, ketika kita membrew kopi, ketika kita meminum kopi, itu kan sebenarnya ada ya kalau lebay sih bisa dibilang ada istilahnya ada jutaan zat kimia yang membawa rasa dan aroma masing-masing. Jadi ketika kita membrew kopi itu adalah membangkitkan multisensori, baik dari sisi penciuman ataupun baik dari sisi perasa kita. Jadi membangunkan, dan ya itu dia ketika kita membrew di kopi lain dan kita merasakan ada satu rasa yang sama, itu yang namanya memori rasa. Jadi kopi itu kadang di satu sisi memang perlu kita pelajari. Pelajari itu bukan dalam artian, kalau saya ya teman-teman, bukan dalam artian sekedar ikut kursus, tapi kopi itu adalah eksplorasi. Kita nge-brew sendiri, bahkan kita merosting sendiri. Jadi kita tahu batas semestanya kopi itu sejauh mana, atau bahkan dia tanpa batas, atau bahkan dia ada batasnya. Sementara ini dari eksplorasi saya, kopi itu nggak terbatas. Gila, beyond banget lah kalau buat saya ya. Ternyata makin diulik makin beyond kalau buat saya, amazing. Oke teman-teman, ternyata saya nggak salah. Hobi saya dari dulu ngopi ternyata selalu memberikan kejutan-kejutan yang membuat saya wah gila ya gitu ya. Kok bisa gini ya, kok bisa gitu ya, amazing. Ciao, saya terus sukses terus, sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya.